Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftahur Rahmah, NIM 20053011. Perkenalkan, nama saya Nadia Yunisi, NIM 20053012. Kami dari Prodi Pendidikan Ekonomi. Di sini kami akan menjelaskan materi tentang penerapan aljabar matriks dalam ekonomi. Materi pertama akan dijelaskan oleh saya sendiri. Matriks penerapan ekonomi penyelesaian linear programming dengan kaidah atau metode Cramer. Variabel KI sama dengan determinan dari matriks khusus yang dilambangkan dengan AT per determinan dari matriks koefisien yang dilambangkan dengan A. Bisa kita lihat sendiri di sini bahwa XT merupakan variabel KI yang tidak diketahui dalam suatu seri persamaan. Sedangkan A adalah determinan dari matriks koefisien dan AT determinan dari matriks khusus yang dibentuk dari matriks koefisien asalnya dengan mengganti kolom dari koefisien X dengan vektor kolom dari konstanta. Menghitung determinan. Diketahui A, A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33, pi R kuadrat. Maka determinan dari A atau A adalah A11 kali A22, A23, A32, A33 ditambah min 1 kali A12 kali A21, A23, A31, A33 ditambah A13 kali A21, A22, A31, A32, maka hasilnya adalah A11 kali A22, A33 dikurang A23 dikali A32, dikurang A12 dikali A21, A33 dikurang A23, A31, ditambah A13 sama dikali A21, A32, A22, A33. Contohnya di sini adalah dari suku ke E ke A diketahui 5 min 2, 3, 2, 3 min 5, 4 min 5, 6. Maka A sama dengan 5 dikali 3 kali 6 dikurang min 5 kali 5 dikurang min 2 kali 2 kali 6 dikurang 4 kali 5 ditambah 3 kali 2 kali min 5 dikurang 4 kali 3. Maka A sama dengan 5 dikali 18 kurang 25, ditambah 12 tambah 20, ditambah 3 kali min 10 dikurang 12. Maka hasilnya adalah min 37. Contoh soal. Permintaan dan penawaran suatu barang ditunjukkan oleh fungsi berikut. QS sama dengan min 5 tambah 3P dan QD sama dengan 10 kurang 2P. Berapakah harga dan kuantitas keseimbangan produk tersebut? Di sini kita memakai dua cara. Cara yang pertama sama dengan QD sama dengan QS. Seperti yang sudah kita ketahui bahwa QD sama dengan 10 kurang 2P dan QS sama dengan min 5 tambah 3P. Maka kita meletakkan semua yang ada variabelnya di sebelah kiri. Jadi penyelesaiannya 3P ditambah 2P sama dengan 10 ditambah 5. 5P sama dengan 15 dan P-nya sama dengan 15 bagi 5 sama dengan 3. Kita substitusikan ke persamaannya. QD sama dengan min 5 tambah 3. P-nya sudah diketahui 3, maka dikali 3 sama dengan 4. Dan QS-nya juga 4. Cara yang kedua adalah dengan matrik. Persamaan dirubah menjadi QS sama dengan 3P sama dengan 5 dan QD tambah 2P sama dengan 10. Semua angka yang ada variabelnya dipindahkan ke sebelah kiri. Dalam bentuk matriks menjadi 1 min 3, 1, 2, QP sama dengan min 5, 10. A kali B. Menggunakan inverse matrix.
Bila determinan A tidak sama dengan 0, maka A pangkat min 1, A inverse ada AX sama dengan B, A inverse AX sama dengan A inverse kali B. Jadi, X sama dengan A inverse. Penyelesaian sistem ini. Catatan, bila M sama dengan E dan determinan A sama dengan 0, maka sistemnya mempunyai tak terhingga banyak penyelesaian. Contoh, selesaikan sistem persamaan linier berikut dengan menggunakan inverse matrix. 2x1 ditambah 3x2 ditambah x3 sama dengan 9. x1 tambah 2x2 tambah 3x3 sama dengan 6. 3x1 tambah x2 tambah 2x3 sama dengan 8. Penyelesaian. Determinan matriks koefisien adalah determinan A diketahui 2, 3, 1, 1, 2, 3, 2, 1, 2. Sama dengan 8 tambah 18 ditambah 1 dikurang 4 dikurang 6 dikurang 6 sama dengan 11. A inverse sama dengan 1/11 dikali 1 min 5, 7, 7, 1, 1, min 5, 7, 1. X sama dengan A pangkat min 1 kali H sama dengan 1/11 dikali 1 min 5, 7, 7, 1, 1, min 5, 7, 1 dikali dengan 9, 6, 8 sama dengan 1/11 kali 9, 6, 8 sama dengan 35/11, 29/11, 5/11. X1 sama dengan 35/11, X2 sama dengan 29/11, X3 sama dengan 5/11. Baiklah, untuk materi kedua akan saya sampaikan tentang analisis masukan keluaran dan penerapan dalam ekonomi. Sejarah. Salah satu penerapan menarik dari penerapan aljabar matriks dalam bidang ekonomi adalah analisis masukan keluaran atau input-output analysis. Diperkenalkan pertama kali pada tahun 1936 oleh Wassily W. Leontief dari Harvard University. Analisis masukan keluaran sendiri merupakan suatu model matematis untuk menelaah struktur perekonomian yang saling kait-mengkait antara sektor atau kegiatan ekonomi. Yang pertama adalah matriks transaksi. Langkah awal, menyusun suatu tabel-tabel yang berisi keterangan-keterangan tentang bagaimana baik dalam satu satuan kuantitatif fisik atau dalam satuan nilai uang, keluaran suatu sektor distribusi ke yang diminta, sektor-sektor lain sebagai masukan, dan ke pemakai akhir sebagai barang konsumsi. Seperti contoh tabel seperti ini, output, pertanian, industri, jasa, permintaan akhir, total output. Keterangan tabelnya adalah pembacaan tabel ke samping dari total output pertanian sebesar 100 senilai 20 output pertanian yang digunakan sektor itu sendiri. Kemudian senilai 35 dari sektor industri dan 5 dari sektor jasa sebagai output. Dan sisanya senilai 40 yang dibeli oleh konsumen akhir sebagai barang konsumsi. Tabel transaksi bisa juga ditulis dalam notasi matriks. Misalnya, XIJ melambangkan keluaran dari sektor I yang digunakan sebagai masukan sektor J. UI melambangkan permintaan terakhir terhadap keluaran sektor I. Kemudian YJ melambangkan nilai sektor J. XJ keluaran total dari sektor J. Yang kedua adalah matriks teknologi. Matriks teknologi adalah suatu matriks dalam analisis masukan keluaran yang unsur-unsurnya berupa koefisien teknologi. Dalam koefisien teknologi adalah suatu rasio yang menjelaskan jumlah atau nilai keluaran sektor I yang diperlukan sebagai masukan untuk menghasilkan suatu unit keluaran di sektor J, yang rumusnya sebagai berikut. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok 1. Saya Miftaur Rahmah, NIM 200531011.
Saya Nadia Yuningsih, NIM 20053012. Mengucapkan Mohon maaf kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.